Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana komputer bisa menyala, bagaimana internet bisa terhubung ke banyak perangkat, atau kenapa file foto bisa mengecil ukurannya tapi tetap terlihat jelas? Nah, di video ini kita bakal membahas berbagai konsep seru dalam dunia komputer, mulai dari CPU bekerja, apa itu booting, bagaimana jaringan terhubung, sampai teknologi fiber optik dan kompresi data. Kita akan bahas dengan cara yang santai, mudah dipahami, dan tentunya interaktif. Jadi, pastikan kalian fokus ya, karena setiap konsep yang kita pelajari bakal berguna banget untuk memahami bagaimana teknologi bekerja di sekitar kita. Yuk kita mulai petualangan kita di dunia komputer. Setelah mengikuti video ini, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan komponen dasar sistem komputer beserta fungsinya. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perangkat input dan memahami cara kerjanya. Yang ketiga, menganalisis peran utama CPU seperti control unit dan ALU dalam pengolahan data. Yang keempat, mendeskripsikan konsep dasar jaringan komputer, topologi, dan perangkatnya. Dan yang kelima adalah memahami fungsi sistem operasi, proses booting, dan IP address dalam sistem komputer. Yang pertama, ada komponen utama sistem komputer. Sistem komputer itu ibarat sebuah tim yang saling bekerja sama. Ada hardware sebagai tangan dan ototnya, software sebagai otaknya, dan brainware sebagai manajernya. Bayangkan kalau ada komputer canggih, tapi tidak ada orang yang mengoperasikannya. Ya percuma, karena brainware kitalah yang menggerakkan semuanya. Tanpa manusia, semua komponen hanya akan diam tanpa fungsi. Yang kedua, perangkat input berbasis cahaya. Kalian pernah scan dokumen di sekolah atau fotokopian? Nah, scan bekerja dengan cara memancarkan cahaya ke permukaan kertas. Pantulan cahaya itu ditangkap oleh sensor, lalu diubah menjadi data digital. Dengan teknologi ini, dokumen fisik bisa berubah jenis file yang bisa kamu simpan, edit, atau bagikan kapan saja. Yang ketiga, control unit. Control unit ini bisa dibilang sebagai sutradara di dalam CPU. Dialah yang mengambil instruksi dari memori, memahami perintahnya, lalu mengarahkan ALU, register, dan bagian lain untuk bekerja sesuai dengan skenario program. Kalau control unit tidak mengatur jalannya instruksi, CPU akan kacau dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang keempat, memori non-volatil atau ROM. ROM ini semacam memori permanen yang menyimpan instruksi dasar yang harus dilakukan komputer saat pertama kali dinyalakan. Ibaratnya, seperti buku panduan yang tidak boleh hilang. Di dalamnya ada BIOS yang bertugas mengecek hardware dan membantu komputer memulai sistem operasi. Kemudian yang kelima ada fungsi ALU. ALU adalah tempat terjadinya semua proses hitung-menghitung komputer, mulai dari tambah, kurang, hingga logika AND dan OR. Semuanya melalui ini. Tanpa ALU, komputer tidak bisa mengambil keputusan logis maupun melakukan operasi matematika sederhana. Kemudian yang keenam, ada topologi jaringan ring. Topologi ring ini seperti lingkaran yang menghubungkan satu komputer ke komputer berikutnya. Data berjalan melewati setiap titik secara berurutan. Kelebihan dari topologi jaringan ring ini yaitu aliran datanya rapi, sedangkan kekurangannya yaitu kalau satu titik putus, jaringan bisa langsung terganggu. Ibarat rantai motor, kalau satu gigi rusak, semuanya kena imbasnya. Yang ketujuh, ada router. Router adalah pengatur lalu lintas internet di rumah atau sekolah. Dia membagi koneksi, memberi alamat IP otomatis melalui DHCP, dan memastikan paket data sampai ke perangkat yang tepat. Jadi, saat kamu membuka YouTube sambil temanmu main game online, routerlah yang memastikan datanya tidak tertukar. Kemudian yang kedelapan ada digitizing.
Digitizing itu proses mengubah sinyal analog seperti suara dan gambar menjadi data digital. Caranya lewat sampling dan quantization. Contohnya, saat kamu merekam suara menggunakan mikrofon atau memotret dengan kamera HP, alat itu mengubah gelombang suara atau cahaya menjadi angka-angka biner yang bisa diproses komputer. Lalu yang kesembilan, ada keunggulan fiber optik. Fiber optik itu kabel super cepat karena menggunakan cahaya sebagai media pengirim data. Tidak terganggu oleh listrik atau sinyal lain, sehingga koneksi menjadi lebih stabil. Itulah sebabnya internet fiber jadi lebih cepat dan jarang putus dibandingkan kabel tembaga. Yang ke-10 ada operating system. Operating system adalah pengendali utama komputer. Dialah yang mengatur memori, mengelola aplikasi, menghubungkan hardware, dan menyiapkan antarmuka agar kamu bisa menggunakan komputer dengan nyaman. Tanpa operating system, komputer tidak bisa menampilkan apa-apa. Kemudian yang ke-11 ada monitor. Monitor adalah jendela utama untuk melihat hasil kerja komputer. Dari teks, gambar, hingga video, semua akan ditampilkan di sini. Teknologi LCD dan LED membuat tampilan lebih tajam sekaligus hemat energi hingga pengguna bisa bekerja lebih nyaman. Selanjutnya ada proses booting. Booting adalah proses awal komputer saat pertama kali komputer dinyalakan, mulai dari pengecekan hardware lewat POS hingga mencari dan membuat sistem operasi ke RAM. Tanpa proses ini, komputer tidak bisa masuk ke sistem dan tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi. Kemudian yang terakhir ada IP address. IP address adalah alamat unik setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Ibarat nomor rumah, IP menentukan kemana data harus pergi. Dan ada IPv4 dan IPv6 yang berbeda dalam jumlah kombinasi alamat yang bisa digunakan. Terima kasih sudah belajar bersama pada hari ini. Kita sudah membahas berbagai konsep penting mulai dari cara kerja komputer, jaringan, hingga teknologi modern di baliknya. Semoga materi ini membantu kalian untuk memahami bagaimana teknologi bekerja di sekitar kita. Tetap semangat belajar dan terus eksplorasi hal-hal baru di dunia komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.